Senandung Ombak di Beranda Kokonau. Sebuah memoir roman dan haru 62 tahun SMP YPPK Lekok Darmanville. Matahari pagi di Kokonau tidak pernah terburu-buru. Ia muncul pelan dari balik rimbunnya hutan mangrove, memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan air laut yang tenang, di mana perahu-perahu tradisional Kamoro bersandar. Disinilah, di tepian pesisir Mimika yang syarat sejarah, stans SMP YPPK Lekok Darmanville. Sebuah nama yang gagah, namun terasa lembut seperti bisikan angin laut di telinga kami, anak-anak pesisir yang pernah bernaung di bawah atapnya. Hari ini, bangunan tua itu genap berusia 62 tahun. Usia yang, jika ia adalah seorang manusia, sudah cukup tua, tidak muda lagi. Kulitnya mungkin sudah keriput dimakan usia, langkahnya goyah, dan rambutnya memutih seluruhnya. Namun bagi kami, ribuan alumni yang pernah menghirup debu kapurnya, sekolah ini tetaplah mama yang perkasa, anggun, dan tak lekang oleh waktu. Ia adalah rahim tempat cita-cita kami dikandung, dirawat dengan sabar, dan akhirnya dilahirkan ke dunia yang luas. Keromantisan sekolah ini tidak dimulai dari dinding batunya, melainkan dari pertemuan dua arus kasih yang mendalam, kearifan lokal suku Kamoro, dan misi pendidikan yang tulus. Jauh sebelum kurikulum formal menyentuh tanah ini, suku Kamoro sudah memiliki sistem pendidikannya sendiri. Hati dari pendidikan karakter mereka adalah upacara adat Karapau. Sebuah keromantisan budaya yang sakral, di mana anak-anak Kamoro bertransisi menuju kedewasaan. Mereka menanggalkan pakaian masa kecil, menggantinya dengan anyaman dedaunan dari hutan, melambangkan kelahiran kembali. Puncaknya, dengan keberanian yang romantis, hidung mereka dilubangi untuk dipasang taring babi, simbol kekuatan, keberanian, dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai lelaki dan perempuan dewasa di tengah masyarakatnya. Semangat ketangguhan inilah yang dibawa anak-anak ini ke dalam kelas-kelas Lekok Darmanville, menyatu dengan nilai-nilai baru yang dibawa dari seberang lautan. Sejarah mencatat kisah kasih yang lain pada 27 Mei 1928. Disinilah keromantisan iman bermula. Pastor J. Ertz dan F. Kowalski dari Belanda tiba dari Langgur, K. membawa misi Katolik pertama ke tanah Mimika. Kedatangan mereka bukan membawa pedang, melainkan cahaya pendidikan formal yang kelak melahirkan sekolah tercinta kita. Kokonau pun tumbuh menjadi pusat administratif, bahkan pernah menjadi ibu kota Onder Afdeli Mimika 1934-1952 dan saksi penandatanganan kontrak karya pertama PT Freeport pada tahun 1967. Di tengah pusaran sejarah inilah, sekolah kita berdiri, menjadi mercusuar cinta bagi putra-putri Mimika. Bagi kami yang pernah belajar di sana, SMP Lekok Darmanville adalah sekolah sekaligus rumah sabar. Sukanya begitu sederhana, namun manis untuk dikenang. Ingatkah kalian pada aroma kelas di pagi hari? Perpaduan antara bau debu kapur tulis yang berterbangan di bawah sinar matahari, kayu tua yang lembab, dan aroma laut yang dibawa angin masuk melalui jendela tanpa kaca. Suka itu adalah tawar renyah guru saat kita berhasil menjawab soal, generator asrama yang akhirnya menyala setelah berhari-hari mati, atau momen bergotong royong membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Bagi kami di asrama, sekolah ini adalah pelukan hangat di tengah dinginnya malam pesisir. Kami berbagi satu piring makanan yang sama, sepotong sabun yang sudah tipis, dan berbagi mimpi yang setinggi bintang-bintang di langit Kokonau yang bersih. Disitulah keromantisan persaudaraan sejati ditempa, persaudaraan yang melampaui sekat-sekat kampung dan suku. 62 tahun adalah rangkaian kisah kasih yang panjang, yang ditulis dengan tinta pengabdian oleh para gembala pendidikan yang luar biasa. Setiap nama adalah babak tersendiri dalam memori romantis sekolah ini, penuh dengan dedikasi yang mengundang haru. Era perintisan 1964 sampai 1982 adalah masa-masa penuh romansa keterbatasan. Kepemimpinan dimulai oleh Bapak Simon Silitonga 1964 sampai 1969, sang peletak fondasi pertama dengan segala kesederhanaan. Estafet pengabdian dilanjutkan oleh Bapak Theodorus Purba 1969 sampai 1973, Bapak DJ Sihotang 1973 sampai 1977, dan Bapak Haye Harsono
1977 sampai 1982. Para pemimpin ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bekerja di bawah cahaya pelita, menghadapi tantangan geografis pesisir yang keras, mendidik dengan rotan namun penuh hati, memastikan sekolah ini tetap berdiri kokoh meski ombak sejarah menghantam fondasinya. Era pembangunan dan transisi 1982 sampai 2005 membawa warna baru. Di bawah pimpinan Bapak Aloysius Ngatijo 1982 sampai 1986 dan Bapak Justinus Rahangiar 1986 sampai 1990, sekolah mulai berkembang pesat. Generasi alumni pertama mulai menyebar, membawa nama alma mater dengan bangga. Dinamika kepemimpinan berlanjut di bawah Bapak Ignatius Aryesam 1990 sampai 1990. Era modern dan harapan baru 2005 sampai sekarang adalah babak adaptasi. Sekolah terus berjuang di bawah pimpinan Bapak Y. Dumatubun SPD 2005 sampai 2009. Ada masa sulit dan singkat di bawah Bapak Kosmas Sondegau SPD 2009 sampai 2010. Sebelum ketenangan kembali hadir di bawah pengabdian panjang Bapak Petrus Tubun SAG 2010 sampai 2018. Estafet berlanjut ke Bapak Adrianus Wayung SPD 2018 sampai 2021. Dan saat ini, api perjuangan itu dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh Bapak Siprianus Raki 2021 sampai sekarang. Setiap dari mereka membawa visi yang sama, memastikan anak-anak Kokonau tidak tertinggal, agar mereka siap menghadapi upacara karapau kehidupan yang sesungguhnya. Duka yang menguatkan, keharuan di balik pintu kelas. Namun, di balik semua romansa itu, ada duka yang seringkali bertamu tanpa diundang, meninggalkan keharuan yang mendalam. Masih segar dalam ingatan, bagaimana lonceng sekolah memecah kesunyian pesisir, mengumpulkan kita untuk belajar. Ada haru yang menyesak saat melihat kawan sekelas yang harus berjalan jauh, menyeberangi perairan dengan perahu, terkadang dengan perut kosong, hanya demi doa untuk sang penjaga pesisir yang abadi. Sekarang, setelah 62 tahun berlalu, waktu telah mencuri masa muda kita. Tapi ia meninggalkan kenangan yang tak ternilai harganya. Banyak dari kita yang sudah sukses, menjadi pejabat, guru, perawat, atau orang tua yang bijak. Namun, sehebat apapun jabatan kita sekarang, kita akan selalu merasa kecil di hadapan gerbang sekolah Kokonau. Ada rasa sesak di dada saat menyadari bahwa bangunan itu kini semakin tua. Mungkin beberapa sudutnya sudah roboh, mungkin catnya sudah pudar total. Namun, semangat maju tanpa ragu yang ditiupkan sekolah ini ke dalam dada kami tidak akan pernah menua. Kini harapan mulai bersemi kembali. Kokonau sedang berusaha dihidupkan sebagai kawasan cagar budaya dan destinasi wisata sejarah di Mimika. Sejarah panjang misi 1928, pusat administrasi lama, dan budaya gotong royong Kamoro yang kental menjadikannya tempat yang sangat istimewa. Teruslah berdiri, wahai SMP YPPK Lekok Darmanville, sang penjaga pesisir yang abadi. Biarlah ombak terus menghantam fondasimu. Biarlah angin laut terus menguji ketahananmu. Selama masih ada anak Mimika yang bermimpi, namamu akan terus menggema di sepanjang garis pantai, menjadi suluh cinta dan harapan yang tak pernah padam bagi masa depan Papua. Selamat ulang tahun ke-62, Alma Mater tercinta. Engkau adalah kebanggaan kami, cinta abadi kami, kisah romantis dan haru yang akan selalu kami kenang hingga akhir hayat.
Selamat ulang tahun ke-62 SMP YPPK Lelecot Kokonau. Selamat ulang tahun ke-62 SMP YPK LK Kokonau.